Ya, kebakaran di ruang tahanan Blok C Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Tangerang, Banten menewaskan 41 orang penghuni lapas. Bagaimana proses hukum dari kasus ini selanjutnya? Kita akan berbincang langsung dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Ya, Kang Asep, kalau Anda melihat akar permasalahan dari kejadian kebakaran lapas Kelas 1 Tangerang ini apa, Kang Asep? Ya, yang pertama permasalahan ini kan berulang, satu. Yang kedua, kenapa ini berulang? Selalu alasannya overkapasitas. Tapi yang menarik perhatian adalah ini adalah blok narkoba. Kalau blok narkoba itu kan tidak terlepas, ya apalagi di Tangerang. Saya kan pernah tugas di Tangerang, jadi tahu persis. Ya, dari bandar-bandar narkoba ada apa? Ya, terbakarnya LP Tangerang ya kebetulan bloknya blok narkoba. Artinya apa? Ada sesuatu ya yang harus dibuka. Tapi kan tidak selalu harus setiap ada kesalahan ada sesuatu harus dibuka, ada kesalahan harus terus dibuka. Ini kan jadi masalah yang tidak harus terulang. Ya ada harus pihak yang bertanggung jawab ya terhadap ini. Dan kita maaf ya dengan segala hormat, kita harus menyampaikan rasa duka cita yang dalam. Terlepas itu adalah pelakunya adalah bandar-bandar narkoba atau pemain-pemain narkoba, tapi kan tidak dengan semudah itu ya LP yang harusnya bertanggung jawab dengan adanya kematian ya di dalam itu nyawa, terlepas mereka adalah narkoba ya, tetap harus ada yang pertanggungjawaban. Dan ini kayaknya ya dalam tanda petik ya kelalaian ya, kalau memang ini betul terbakar kelalaian ya dari pihak-pihak tertentu yang harus ada tanggung jawab dan jangan berulang. Berarti Anda melihat bahwa ini bukan hanya sekedar korsleting listrik biasa saja gitu penyebabnya? Ya, tapi yang tahu nanti kan pihak kepolisian, yang tahu soal kebakaran seperti dulu Kejaksaan Agung lah ya. Tapi kan pertanyaan publik ya, transparansi menuntut. Nah, bayangkan oleh saudara, ini LP narkoba ya, yang sebelumnya jadi LP sering kejadian, ya, ada di situ bandar-bandar besar, bagian jaringan bandar besar, dekat dengan ibu kota negara. Kemudian jangka waktunya, ya dari jangka waktu sehingga ada korban, bayangkan yang meninggal 41 orang. Apa yang terjadi di situ? Ini harus dibuka sebilang, tidak hanya datang ke korban keluarganya minta maaf dan sebagainya. Bukan soal itu. Ini soal nyawa, soal tanggung jawab, soal pembinaan, soal pengaturan. Pemerintah harus tanggung jawab, tidak hanya kepala LP, sampai atasnya harus tanggung jawab. Nyawa orang terlepas itu narkoba kan. Tapi bagaimana ketika warga binaan terlepas narkoba tadi, ya di LP kan berulang terus kebakaran dan mengerikan sekali kan selama sejarah kebakaran di Republik. Saya kira baru kali ini ya 41 meninggal dalam jangka waktu, seolah-olah kuncinya tuh ya nggak tahu petugasnya atau gimana, sehingga wajar kalau ada sebagian masyarakat menyangka ini bukan terbakar, jangan-jangan dibakar. Harus ada treatment khusus, Kang Asep, terhadap tanah narkoba? Ya, pertama harus jelas. Mereka kan bloknya khusus, ada pengawalan. Beberapa kali kejadian, pihak kepolisian, pihak BNN sering mengadakan sidak, di situ selalu ada perputaran narkoba. Pertanyaan yang harus dikejar, jangan-jangan ada permainan pengaruh, perebutan kekuasaan, perbuatan alas, untuk menghilangkan jejak, itu kan salah satunya ya dibakar yang paling gampang kan. Ini saya butuh penelitian, nanti saya kira kepolisian yang lebih tahu soal kebakaran, istilah. Tapi saya kira ini jangan selalu terulang, karena menyangkut nyawa ya, 41 orang bukan nyawa sedikit ya, dan apalagi dengan dalam waktu yang begitu panjang kok tidak sempat. Emang nggak ada piket, emang nggak ada apa-apa. Pertanyaan publik akan menanyakan. Cuman yang bagi saya menarik tadi, ini masanya LP blok narkoba, di situnya ada bandar-bandar, bahkan ada pihak asing kan, narkobawannya ya. Kang Asep, lalu bentuknya seperti apa sebetulnya treatmentnya? Kalau kita mau bicara ada kemungkinan ya, lapas kelas 1 ini bukan terbakar, tapi mungkin dibakar gitu. Ya, sering saya katakan ketika selalu mengatakan pihak LP itu over kapasitas, kan hanya di blok-blok tertentu, di LP-LP tertentu memang penuh. Tapi kan kita juga ada beberapa LP, misalkan di Indonesia bagian timur atau beberapa wilayah tertentu juga ada yang kosong. Kenapa nggak itu dipecah? Misalkan atau khusus kan, misalkan Bangunan itu kan lagi dibangun bangunan yang baru. Kenapa nggak mereka disepakati di situ? Kenapa harus dikumpulkan di Tangerang dengan jumlah yang begitu banyak kan 100 lebih? Ini yang 100 berapa ya? Saya kurang tahu. Berarti persis 100 yang terus 100 lebih, yang meninggal 41. Kan hampir setengahnya yang meninggal. Artinya apa? Tidak ada sesuatu yang sebenarnya, harus ada treatment. Tadi ketika overkapasitas ya dipindahin sebagian, atau yang paling gampang misalkan para pemakai ya yang sedang mengalami rehabilitasi, tempatnya jangan disatukan karena untungnya para pemakai tadi ya ikut sama bandar dan akhirnya terus berkesinambungan, akhirnya bermainlah bandar-bandar besar. Nah ketika bandar besar mulai terendus oleh pihak BNN, oleh kepolisian,
Nah, mereka salah satu yang paling gampang tadi ya menghilangkan jejak, ya bandarnya atau alat buktinya ya paling gampang dibakar. Apapun bentuknya ya, entah bangunan, entah barang bukti, entah pun surat-surat, gampang kok. Dibakar itu paling gampang. Baik, Kang Asep, tapi kalau kita mendengarkan mengenai konferensi pers dari Menkumham, Yasona Lawli menyatakan bahwa sebetulnya tidak memiliki banyak pilihan karena sebetulnya penanganan kasus narkoba ini tahanannya itu paling banyak. Melakukan redistribusi begitu ya ke tahanan yang lebih sedikit juga sudah sering dilakukan dan itu tidak efektif. Penanganannya harus dilakukan dari hulu. Anda sepakat? Ya, saya kira kalau saya dengan Pak Menteri ini selalu kalau ada kejadian dia berkilah dan berkelit selalu. Yang butuhkan sekarang bagaimana solusi, jangan selalu berkilah dan berkilat. Dan betul selalu narkoba yang paling banyak. Tapi kan tadi saya katakan berapa LP yang banyak, berapa yang kosong, berapa yang bisa diisi, subsidi silangnya di situ, tukarannya. Kedua, kan yang sering dapat remisi itu kan para koruptor, yang di LP Sukamiskin, satu kamar, satu orang. Kenapa? Narkoba juga dijejel-jejel gitu kan, tempat-tempat tertentu. Apalagi kalau itu menyangkut pemain-pemain yang merupakan bagian dari bandar besar, bagian jaringan besar. Jadi saya kira harus ada pertanggungjawaban. Jadi menteri jangan hanya asal bunyi ngomong gitulah. Udah berapa kali kejadian, saya pikir dia harus punya tanggung jawab. Ya, karena dia pengambil kebijakan, menentukan kebijakan-kebijakan pemerintahan di bidang LP-nya salah satu adalah Menteri Kumham. Jadi jangan selalu berkata over kapasitas lah, dari hulu ke hilir lah. Saya kira kan orang-orang LP yang lebih tahu pengalaman pasti tahu. Coba kan masalahnya ini menyangkut bandar narkoba, tahu sendiri perlakuannya berbeda dengan para koruptor. Baik, Kang Asep, jadi Anda melihat mengenai over kapasitas ini tidak kunjung selesai dalam jangka waktu yang panjang. Ini kan persoalan klasik ya. Itu persoalan di mana, Kang Asep? Ya persoalannya pengambil kebijakannya yang tertinggi. Ngerti apa enggak ngurus LP, warga binaan. Kalau dia nggak ngerti mundur lah. Ya, berkali-kali saya katakan kan. Karena apa? Dia kan nggak ngerti, pasti ada masukan dari LP, pegawai-pegawai LP itu pengalaman kan dari bawah sampai ke atas. Nah, mereka pasti tahu bagaimana menyelesaikan over kapasitas. Ya, saya kira teori-teori itu banyak lah di tempat akan ada akademi LP itu. Dia tahu, pejabat LP itu paling tahu. Nah, saya kira ketika masukan-masukan dari pejabat LP, para akademisi, bagaimana ngani para narkoba, nyakut bandar, nyakut pemain, menyakut pengguna, itu sudah ada kok. Tapi kalau selalu alasan paling banyak narkoba, tapi yang diskon remisi paling banyak koruptor. Baik, berarti tidak serius Kang Asep menangani over kapasitas ini? Setuju sekali, ya, sangat tidak serius saya kira. Tidak, bukan bidangnya lah, karena kejadian kan LP ini kan tidak hanya sekali, berkali-kali kan, dan itu kan urusannya berkaitan dengan para narkoba. Jadi selalu ada apa ini? Saya kira permasalahan yang tahu orang dalam pasti tahu lah. Kepolisian tahu, BNN tahu, bagaimana bandar bermain. Kan Pak pernah membuktikan bahwa ada kepala LP bisa membuat pabrik pencucian uang. Itu LP besar, bukan LP kecil. Ya. Oke. Kang Asep, Menteri Yasona juga menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Narkotika sebetulnya diperlukan dan sudah diusulkan sejak lama, tapi kemudian tidak ada kemajuannya. Tanggapan Anda? Itulah yang selalu saya bingung. Ketika memang ada masalah, selalu undang-undangnya diperbaiki. Ini bukan soal regulasi, sekali katakan lagi, tapi implementasi kebijakan yang pengambil kebijakan. Bisa apa enggak? Maaf, saya kasar sedikit, becus apa enggak? Kalau nggak becus jangan jadi pejabat. Selalu kalau ada masalah ganti undang-undang. Loh, ini nggak selesai. Kan undang-undang tidak selalu menyelesaikan masalah. Tapi soal bagaimana menangani itu undang-undang pemasyarakatan saya kira lebih dari cukup. Ya. Nah, sekarang yang jadi masalah bagaimana ketika sekarang yang paling sederhana, ya, di LP narkoba jumlah 102 dalam sekian waktu sampai meninggal 41. Masa gara-gara gini larinya ke undang-undang? Kang Asep, terakhir, jadi jangka pendek yang bisa dilakukan seperti apa pengelolaan lapas kita? Ya, sekarang kan bagaimana? Sekarang kalau alasannya kapasitas banyak narkoba itu dipecah. Kan sekarang datanya ada dari Sabang sampai Merauke LP mana yang kosong, sekarang dibagi-bagi atau setidaknya Nusa Kambangan atau di Sukamiskin jangan para koruptor sekamar satu. Ya bila tuh narkoba masukin sama para koruptor di situ sehingga sekamar tidak satu, ya minimal 5, minimal 6. Ya mungkin tadi karena over kapasitas karena beberapa LP hanya digunakan oleh para koruptor. Coba misalkan di LP Sukamiskin dia harusnya koruptor 1. Oleh para pemakai narkoba 5 atau 10 orang. Mungkin juga nyaman di situ. Salah satu bentuk rehabilitasi kan. Tapi kalau sekarang terulang lagi nanti ujungnya selalu nyalahkan penanganan, ya tanggung jawab dong pengambil kebijakan.
Baik, Kang Asep Iwan Irawan, pakar hukum pidana, terima kasih telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV.